bersama aku Nur Hidayah, mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan IPA ULM. Pada video kali ini, kita akan melakukan hal yang sama seperti video-video sebelumnya, yang mana kita akan membahas hasil analisis artikel. Artikel kali ini berjudul Pengambilan Keputusan Inovasi Pendidikan. Tonton sampai habis ya. Pada bagian pendahuluan, artikel ini membahas bahwa di era digitalisasi saat ini, inovasi itu bukan sekedar pilihan lagi, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi organisasi agar tetap relevan dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Dari ini, saya memahami bahwa setiap organisasi itu dituntut untuk terus beradaptasi. Namun, inovasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Jika inovasi itu dilakukan tanpa kesiapan yang matang, justru bisa menimbulkan masalah baru, seperti program yang tidak efektif, atau bahkan penolakan dari anggota organisasi itu sendiri. Selanjutnya, pada bagian ringkasan, artikel ini membahas tentang proses pengambilan keputusan, yang mana proses pengambilan keputusan ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah identifikasi masalah. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, diskusi partisipatif. Dan yang terakhir, atau yang keempat, yaitu penentuan keputusan atau pengambilan keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi. Tetapi tetap dengan pertimbangan masukan dari para staf. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Di antaranya seperti kepemimpinan, budaya organisasi, ketersediaan sumber daya, tekanan eksternal, serta evaluasi berbasis data. Faktor-faktor ini saling berkaitan dalam menentukan apakah suatu inovasi itu dapat berhasil diterapkan atau tidak. Dari segi dampak, inovasi dapat memberikan hasil yang positif, seperti meningkatkan efisiensi kerja, kepuasan pengguna, serta citra organisasi itu sendiri. Namun, terdapat juga hambatan, seperti resistensi dari anggota itu sendiri, dan kurangnya pelatihan sebelum inovasi tersebut diterapkan. Masuk ke bagian analisis, menurut saya, artikel ini cukup sistematis dan mudah dipahami. Artikel ini berhasil menunjukkan bahwa inovasi itu tidak dilakukan dengan proses yang mudah, akan tetapi membutuhkan perencanaan yang matang. Poin utama yang saya tangkap adalah pentingnya kesiapan organisasi dalam menerapkan inovasi, yang mana dalam praktiknya, terutama di dunia pendidikan, masih sering kita jumpai inovasi yang dilakukan secara terburu-buru. Misalnya, seperti penggunaan teknologi pembelajaran tanpa adanya pelatihan yang cukup untuk guru, yang mana ini mengakibatkan inovasi tersebut tidak berjalan secara optimal. Selain itu, faktor kepemimpinan juga berpengaruh besar, yang mana pimpinan yang lebih terbuka dan melibatkan anggotanya dalam sebuah inovasi, maka inovasi itu akan cenderung berhasil. Dan sebaliknya, kepemimpinan yang tertutup dan kaku, maka akan menjadi hambatan dalam perkembangan inovasi itu sendiri. Jika dikaitkan dengan teori, proses inovasi ini melalui beberapa tahapan, seperti pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan yang terakhir adalah konfirmasi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi membutuhkan beberapa tahapan dan tidak bisa dilakukan secara instan. Namun menurut saya, artikel ini masih mempunyai kekurangan, yaitu kurangnya contoh konkret dalam penerapan inovasi, khususnya pada inovasi pendidikan. Padahal, dengan adanya contoh nyata, akan membantu para pembaca memahami bagaimana teori tersebut dapat diterapkan di lapangan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan inovasi merupakan proses yang sangat penting dan harus dilakukan secara terstruktur. Keberhasilan sebuah inovasi sangat bergantung pada kesiapan organisasi, kepemimpinan, serta ketersediaan sumber daya. Sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon maaf, dan terima kasih. Dadah!